3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah kimia pangan yang diampu oleh Ibu Wahidah Maharani Rahayu STP MSc. Next. Yang beranggotakan yang pertama Faida Jahrafani dengan NIM 20000330077, 2 Fitri Nur Hasanah dengan NIM 20000330079, ketiga Adinda Yuniarti dengan NIM 20000330095, keempat Dela Rahmadani dengan NIM 20000330101, dan yang terakhir Alvina Rahmawati dengan NIM 20150333063. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karbohidrat di bagian polisakarida, selulosa, hemiselulosa, pektin, dan geopektin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dela. Kepada Saudari Dela dipersilahkan. Baik, terima kasih Dinda. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud selulosa. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Selulosa adalah polimer berantai lurus 1 dan 4 D-glukosa yang bila dihidrolisis oleh enzim akan menghasilkan 2 molekul glukosa dari ujung rantai, sehingga dihasilkan selobiosa 1,4 GG, yang mana proses ini cara kerjanya serupa dengan amilase. Komponen selulosa mengalami perubahan tekstur pada saat proses pematangan, penyimpanan, atau pengolahan. Pada sekam padi banyak mengandung selulosa, lignin, dan mineral Na dan kalium yang mempunyai daya saponifikasi, di mana kandungan selulosanya dapat dipergunakan untuk makanan ternak setelah kandungan ligninnya dihilangkan terlebih dahulu menggunakan KOH atau NaOH. Dalam industri makanan, turunan selulosa yang dikenal sebagai garam natrium karboksimetil selulosa atau CMC yang dalam bentuk murninya disebut gam selulosa sering dipakai untuk mendapatkan tekstur yang baik. Misalnya pada pembuatan es krim, pemakaian CMC akan memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih bagus. Selain itu, CMC juga digunakan untuk mencegah retrogradasi atau pembentukan kembali struktur kristal pada pati yang telah mengalami gelatinisasi pada bahan makanan. Pembuatan CMC adalah dengan cara mereaksikan NaOH dengan selulosa murni kemudian ditambahkan natrium kloroasetat. Pembuatan CMC adalah dengan cara mereaksikan NaOH dengan selulosa murni kemudian ditambahkan natrium kloroasetat. Berikut adalah serangkaian reaksi dari pembuatan CMC. Karena CMC mempunyai gugus karboksil, maka viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan. pH optimumnya adalah 5, dan bila pH terlalu rendah atau kurang dari 3, CMC akan mengendap. Contoh makanan yang mengandung selulosa diantaranya adalah biji-bijian, kacang-kacangan, tanaman, akar, tanaman kubis. Baik, saya kembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela. Selanjutnya tentang hemiselulosa yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Nur Hasanah. Kepada Saudari Fitri Nur Hasanah dipersilahkan. Baik, hemiselulosa merupakan suatu polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik. Senyawa biokimia hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstraksi dalam larutan basa alkalis. Hemiselulosa juga merupakan senyawa prekursor pembentuk selulosa. Fungsi dari hemiselulosa yaitu sebagai pendukung dinding sel dan berlaku sebagai perekat antar sel tunggal yang terdapat di dalam batang pisang dan tanaman lainnya. Hemiselulosa tersusun dari gabungan gula-gula sederhana dengan 5 atau 6 atom karbon. Pada umumnya, hemiselulosa dapat ditemukan dalam bentuk silan, arabinosilan, glukomanan, galaktoglukomanan. Next. Monomer penyusun hemiselulosa antara lain rantai D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-fukosa, dan pentosa-pentosa seperti D-silosa dan L-arabinosa.
Komponen utama hemiselulosa ada dua, yaitu dikotiledonesa dan monokotiledonea. Dikotiledonea didominasi oleh siloglukan, sedangkan monokotiledonea yaitu terdapat dua, ada di gandum yang didominasi oleh arabinoksilan dan jelai dan haref didominasi oleh beta-glukan. Sifat-sifat hemiselulosa yaitu non-kristalin, bukan merupakan serat, mudah mengembang, larut dalam air, sangat hidrofilik, dan mudah larut dalam alkali. Next. Berikut adalah struktur kimia hemiselulosa, di mana kita diketahui seperti ini. Next. Perbedaan hemiselulosa dengan selulosa, yaitu hemiselulosa mudah larut dalam alkali, sukar larut dalam asar, polimerisasi rendah, tidak berbentuk serat-serat panjang, suhu bakar rendah, mudah dihidrolisis. Sedangkan selulosa adalah kebalikan dari hemiselulosa, di mana hasil hemiselulosa ini merupakan desilosa dan monosakarida lainnya. Sedangkan selulosa menghasilkan D-glukosa. Contoh makanan yang tinggi kadar hemilulosanya antara lain bekatul, serelia, dan oatmeal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Nur Hasanah. Selanjutnya tentang pektin yang akan disampaikan oleh Saudari Faida Jahrafani. Kepada Saudari Faida dipersilahkan. Baik, pektin atau senyawa pektin merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan beta 1,4-glukosida. Asam glutaronat sendiri merupakan turunan dari galaktosa. Oleh karena itu, penamaannya sama-sama berawalan dari kata galak. Pektin secara umum terdapat di dalam dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Dapat dilihat pada gambar di samping, senyawa pektin yang ditunjukkan oleh warna biru ini berada di antara selulosa dan hemiselulosa yang ditunjukkan oleh warna hijau dan merah. Pada gambar juga ditunjukkan pektin ini berada pada lamela tengah. Lamela tengah sendiri ini merupakan bagian terluar dari dinding sel yang berdekatan dengan dinding sel yang lain. Fungsi dari pektin di sini adalah sebagai bahan perekat antara dinding sel yang satu dengan dinding sel yang lain. Next. Pada umumnya, senyawa-senyawa pektin ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu asam pektat, asam pektinat, dan protopektin. Untuk yang pertama adalah asam pektat. Pada asam pektat, gugus karboksil asam galakturonat dalam ikatan polimernya tidak tereksterkan. Asam pektat ini juga dapat membentuk garam seperti halnya asam-asam yang lain. Biasanya dalam jaringan tanaman, asam pektat terdapat dalam bentuk kalsium atau magnesium pektat. Untuk yang kedua yaitu asam pektinat. Asam pektinat dalam molekulnya terdapat ester metil pada beberapa gugusan karboksil di sepanjang rantai polimer dari galakturonat. Bila pektinat mengandung ester cukup, yaitu lebih dari 50% dari seluruh karboksil, maka disebut sebagai pektin. Pektin ini memiliki sifat terdispersi dalam air dan dapat membentuk garam yang disebut dengan garam pektinat. Garam pektinat inilah yang kemudian akan berfungsi dalam pembuatan jeli dengan gula dan asam. Untuk yang ketiga yaitu protopektin. Protopektin merupakan istilah untuk senyawa-senyawa pektin yang tidak larut yang banyak terdapat pada jaringan tanaman yang muda. Bila jaringan ini dipanaskan di dalam air yang juga mengandung asam, protopektin dapat diubah menjadi senyawa yang terdispersi dalam air. Karena alasan tersebutlah, jaringan-jaringan dalam sayuran dan buah-buahan akan menjadi lunak dan empuk bila dimasak dalam air panas. Oke, next.
Kandungan pektin dalam tanaman sangat bervariasi, baik dari jenis tanamannya maupun dari bagian-bagiannya. Contohnya adalah pada bagian kulit dan albedo buah jeruk yang memiliki kandungan pektin lebih banyak dibandingkan dengan jaringan parenkimnya. Oleh karena itu, pada albedo buah jeruk secara komersial sering dijadikan sebagai sumber pektin. Secara umum, komposisi kandungan asam pektat dan pektin, dan protopektin di dalam buah sangat bervariasi dan tergantung pada derajat pematangan buah. Selama proses pematangan buah, terjadi proses yang dinamakan demetilasi pektin, dan hal ini menguntungkan untuk tujuan pembuatan gel. Tetapi sebaliknya, demetilasi pektin yang terlalu lanjut atau sempurna akan menghasilkan asam pektat yang tidak lagi mudah membentuk gel. Karena itulah, potensi pembentukan jeli dari pektin ini akan menjadi berkurang dalam buah yang terlalu matang. Pektin ditemukan pada dinding sel tanaman. Pektin ditemukan pada dinding sel tanaman. Jumlah pektin sangat tinggi dalam buah jeruk dan kacang-kacangan. Saya kembalikan ke moderator Adinda. Baik, terima kasih kepada Saudari Faida. Selanjutnya itu tentang gel pektin yang akan disampaikan oleh Saudari Alvina Rahmawati. Kepada Saudari Alvina dipersilahkan. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai pektin. Nah, pektin ini dapat membentuk gel dengan gula bila lebih dari 50% gugus karboksil telah termetilasi. Pembentukan gel yang baik pada ester ini memiliki pembentukan gel yang baik, ester metil harus 8% dari berat pektin. Kemudian, semakin banyak ester metil, maka makin tinggi suhu pembentukan gelnya. Pembentukan gel pektin ini dipengaruhi oleh konsentrasi pektin, presentase gula, dan juga pH. Semakin besar konsentrasi pektin, maka makin keras gel yang terbentuk. Kemudian gula yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 65%. Selanjutnya, makin rendah pH, maka gel akan semakin keras, dan pektin yang diperlukan semakin sedikit. Selanjutnya, dalam gel pektin ini juga dikenal adanya setting time, yaitu waktu yang diperlukan untuk pembentukan gel. Jika pektinnya cepat membentuk gel, maka disebut rapid set. Jika pektinnya lambat membentuk gel, maka disebut slow set. Nah, untuk memperlambat pembentukan gel, biasanya ditambahkan garam atau hidrolisis sebagian pektin dengan enzim. Untuk pektin dengan metil lebih rendah dari 7% dapat membentuk gel apabila ada ion-ion bivalen. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alvina Rahmawati yang telah menyampaikan penjelasan dari gel pektin. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang karbohidrat di dalam polisakarida. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.